Halo sahabat, kita jumpa lagi di Mr. Avocado Channel. Pada video kali ini, saya akan melakukan uji rasa sekaligus review terhadap alpukat Pinkerton. Ini dia, alpukat Pinkerton yang saya purchase 14 hari lalu pada hari Sabtu di kebun riset Pekta Farm, Ciapus, Kabupaten Bogor, milik Haji Jaki Bahri. Jadi sesuai dengan perkiraan, alpukat ini akan matang 14 atau 15 hari setelah petik. Bagaimana penampakan dalam dan juga rasanya? Kita ikuti tayangan video ini sampai selesai. Sahabat sekalian, alpukat Pinkerton memang dikenal sebagai salah satu alpukat dari keluarga Hass. Ini diperkirakan merupakan hasil dari persilangan antara alpukat Rincon dan juga Hass. Rincon itu mewakili indukan ibu, sedangkan Hass itu mewakili sebagai penyerbuk atau bapaknya. Makanya dalam penampilan atau performa pertumbuhannya, alpukat Pinkerton ini mewarisi sifat pohon yang mirip dengan Rincon, yaitu semi-semi dwarf atau kerdil ya. Jadi lebih kecil pohonnya. Tajuknya itu cenderung kecil, tidak tinggi, kemudian ke samping. Sedangkan penampilan buah mewarisi gen dari Hass. Begitu juga dengan penampilan rasanya, konon juga tidak jauh dari Hass. Alpukat ini dikenal sebagai alpukat yang relatif ukurannya lebih besar daripada alpukat Hass. Rasa juga hampir sama, hanya kalahnya itu oleh Hass adalah dalam hal daya simpan. Kalau Hass itu bisa cukup lama, sehingga alpukat Hass lebih dipilih sebagai alpukat yang bisa diperdagangkan secara internasional karena bisa bertahan dalam waktu yang relatif lebih lama. Sedangkan alpukat Pinkerton ini meskipun secara kualitas rasanya sama, produksi buahnya sama, tapi daya tahannya relatif rendah, lebih cepat matang. Sebelum saya uji rasa dan review alpukat ini, saya akan tayangkan informasi mengenai fakta dan data alpukat Pinkerton. Pohon induk tunggal alpukat Pinkerton pertama kali ditemukan di wilayah Satikoy, California, Amerika Serikat pada tahun 1956. Dikembangkan oleh Wesley dan John Pinkerton, lalu dipatenkan pada tahun 1975. Daun alpukat Pinkerton yang memanjang terlihat mirip dengan alpukat Hass. Namun, daun alpukat Pinkerton relatif lebih lebar. Mencermati bentuk dan karakter daunnya, Pinkerton diduga kuat merupakan hasil hibridisasi antara alpukat Hass dan Rincon, salah satu ras Guatemala. Buahnya berbentuk piriform atau menyerupai buah pir dengan kulit berwarna hijau tua dan tetap berwarna hijau saat matang. Kulit buah relatif tebal dan keras, memberi keamanan saat penyimpanan dan pengiriman. Namun, daya simpan Pinkerton masih lebih rendah jika dibandingkan dengan Hass. Pinkerton biasanya sudah matang 14-15 hari sejak petik. Pada buah yang matang, kulit buah mudah dikelupas. Begitu juga dengan biji. Meski menempel pada daging buah, namun biji mudah untuk dipisahkan dari daging buah. Daging buah alpukat Pinkerton memiliki warna kuning yang indah, menarik, dan memiliki rasa yang buttery atau rasa seperti mentega dengan aroma kacang chestnut. Pinkerton termasuk alpukat dengan tipe bunga A, sama seperti Hass. Waktu panen raya terjadi pada bulan Desember. Namun, Pinkerton termasuk alpukat yang bisa panen di luar musim. Hal ini memberi keuntungan bagi para pekebun atau petani karena Pinkerton bisa berbuah pada saat off season, di mana ketersediaan buah sangat langka, sehingga hal ini memberikan harga jual alpukat Pinkerton bisa lebih tinggi. Edible portion atau persentase daging buah yang bisa dikonsumsi mencapai 75-78% dan memiliki kandungan minyak yang cukup tinggi. Alpukat Pinkerton termasuk kenjah dan produktif dengan hasil produksi buah mencapai 150-200 kg per pohon per tahun. Baik, sahabat sekalian, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita akan langsung saja kita akan bedah bagaimana alpukat Pinkerton ini. Di Indonesia memang termasuk masih relatif langka ya. Nah, di kita tuh baru mengenal Hass atau Verte. Kalau Pinkerton memang belum, tapi sekarang sudah mulai.
Kelihatan ini ukurannya lebih piriform gitu ya. Nah, kalau khas kan relatif lebih sedikit bulat. Kita belah saja pada bagian yang kena ini, kita pengen tahu. Sebagai informasi, alpukat Pinkerton ini berbeda dengan khas. Kalau khas ketika mentah dia menunjukkan warna kulitnya hijau, tapi begitu mendekati matang dia akan berubah secara perlahan coklat kemudian sampai hitam. Nah, kalau alpukat Pinkerton itu tidak. Jadi baik pada saat mentah maupun saat matang kulitnya tidak berubah, tetap hijau. Hanya saja penampilan kulit pada saat matang itu lebih kusam dan sedikit lebih gelap. Bisa diperlihatkan seperti ini. Kita lihat saja bagaimana hasilnya. Wow. Ini dia alpukat Pinkerton bagian dalamnya. Bisa dilihat bagian dalam alpukat Pinkerton ini, warna daging buahnya relatif kuning meskipun tidak sekuning atau tidak secemerlang alpukat Mickey, tetapi lebih kuning daripada alpukat khas. Kemudian tekstur daging buahnya lembut, halus, tidak ada serat. Ini bagian yang kena ser di kulit, ternyata tidak masuk ke dalam ya, relatif aman kecuali yang ke bawah. Kemudian biji lengket dengan daging buahnya. Dan pada bagian kulit ada gradasi hijau, meskipun tidak sehijau pada khas. Saya kira edible portionnya juga relatif sedang ya. Ini diperkirakan sekitar antara 77 sampai 80%. Kita akan cicip saja bagaimana rasa alpukat Pinkerton ini. Kita akan coba. Ini kulitnya relatif tebal dan keras. Ini dia. Relatif mudah dan berbeda dengan khas. Kalau khas di bagian dalam kulit itu warnanya coklat atau merah marun, kalau ini hijau. Dagingnya lembut kelihatannya sih. Kita coba saja. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, tekstur daging buahnya sangat lembut, tidak ada serat, terus kadar minyaknya relatif kurang dan relatif lebih mudah dicerna, jadi lumer ya. Jadi begitu dikunyah sedikit itu langsung lumer dan relatif lebih mudah ditelan. Dari sisi rasa, nah ini memang seperti yang banyak dibicarakan. Ini kelebihan alpukat ini adalah jadi rasa gurihnya itu lebih cepat dicecap, begitu kita makan langsung terasa, dan begitu dikunyah itu terasa sangat gurih banget. Tapi begitu kita telan, gurihnya nggak hilang. Dan ini masih udah hampir 2 menit ya saya makan, ini masih terasa gurihnya. Jadi aftertaste-nya sangat kuat gurihnya. Kita coba lagi ya. Sangat meneror menurut saya, rasanya sangat meneror. Dibandingkan dengan khas, ini rasanya memang hampir sama. Hanya kalau khas itu terasa lebih lembut. Nah, kalau ini relatif lebih keras, kurang oily, kemudian unsur gurihnya kuat, tidak ada rasa manis, dan asin juga relatif sedikit sekali sensasinya. Sekarang saya akan coba bagian yang kena serangan nih, ser nih. Lembut banget. 25 menit. Ini lembut banget. Lihat. Pokoknya pulen, gurih, kadar minyaknya memang tidak terlalu tinggi, lumer, lembut, ya, tidak berserat, dan tidak berbau sih. Cuma ada sensasi kalau kita mengkonsumsi alpukat introduksi khususnya dari family atau keluarga khas, memang ada sensasi yang khas, yang unik gitu, yang tidak kita temui di alpukat-alpukat yang kebanyakan tumbuh di tanah air ya. Mungkin ini karena perbedaan ras, karena alpukat keluarga khas ini masuk kategori ras Guatemala yang memang
karakternya adalah karakter buah di dataran menengah ke atas, dataran tinggi terutama. Kita coba lagi ya. Ini lengket banget bijinya ke daging buahnya ya. Jadi jangan harap kalau misalnya untuk menentukan ketuaan itu bisa koclak. Ya, jadi kalau di alpukat introduksi, khususnya keluarga khas atau ras Guatemala, bijinya itu lengket menempel di daging, sehingga sangat sulit kalau kita mengharapkan ini bisa koclak gitu ya. Beda dengan alpukat yang ada di kawasan tropik yang masuk kategori ras Indian Barat yang memang diantaranya ditandai dengan kalau sudah tua itu adalah bijinya itu lepas dari daging buah, sehingga akan kalau digoyang itu akan berbunyi kelatak-klotok. Ini bagus sekali, mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Kesimpulannya enak, dan menurut saya dengan rasa seperti ini memang agak sulit ya alpukat keluarga khas itu di jus gitu. Karena nanti akan rasanya juga akan menjadi berbeda. Alpukat yang di jus umumnya adalah alpukat dengan karakter Indian Barat yang rasanya ada unsur manisnya dan kadar minyaknya sedikit lebih rendah. Nah, kalau ini kan termasuk alpukat dengan kadar minyak yang relatif tinggi, rasanya juga kaya gitu ya, dan terutama unsur gurihnya. Makanya olahan yang paling mungkin untuk dibuat dari alpukat jenis ini adalah model guacamole gitu, atau jenis-jenis makanan yang sering ditemui di menu-menu orang-orang di Amerika Selatan atau Mediterania ya, karena memang sangat gurih ya. Ya menurut saya enak lah. Ini yang satu lagi, satu hari lagi baru matang. Ini sudah empuk sih, tapi belum optimal ya. Demikian sahabat sekalian, uji rasa dan review terhadap alpukat Pinkerton yang saya petik dari Kebun Riset Spectral Farm Ciapus, Kabupaten Bogor, dengan elevasi 600 meter di atas permukaan laut. Alpukat ini 14 hari sudah matang sejak petik, kemudian ditandai dengan tidak ada perubahan warna pada kulit ya, hanya pada penampilan yang lebih buram, ya, lebih kusam. Kemudian dari sisi penampilan dalamnya, alpukat ini tekstur daging buahnya lembut, tidak ada seratnya. Kemudian warnanya kuning, relatif lebih pucat ya daripada Miki. Kemudian tidak ada seratnya dan bijinya itu nempel di daging. Edible portion diperkirakan antara 77 sampai 80%. Kebetulan ini kena serangan nih jamur kayaknya. Nah, tapi tidak sampai tembus ya. Dia cuma ada di kulit saja. Dan ini salah satu kelebihan dari alpukat yang kulitnya kulit keras. Biasanya memang relatif tahan terhadap serangan hama. Dari sisi rasa, alpukat ini sangat gurih, pulen, kemudian lumer di mulut, dan aftertaste-nya itu gurihnya juga masih kuat. Kadar minyaknya relatif kurang, tapi juga masih tetap kering. Dan kesimpulan akhirnya, alpukat ini enak dan pantasnya memang sebagai buah meja, ya, bukan untuk di jus. Demikian sahabat sekalian, review dan uji rasa terhadap alpukat Pinkerton. Mudah-mudahan bermanfaat dan memberikan tambahan pengetahuan kepada sahabat sekalian, terutama berkaitan dengan alpukat dari introduksi, khususnya Pinkerton. Sangat mungkin uji rasa dan review saya berbeda dengan teman-teman lain, karena biasanya soal rasa itu sangat subjektif, masing-masing punya parameter yang berbeda gitu ya. Tapi secara umum sih, kalau saya pribadi menilai alpukat ini enak dan sangat direkomendasikan bagi teman-teman yang ingin menikmati alpukat introduksi. Ya, Pinkerton bisa menjadi salah satu pilihan. Teman-teman yang mempunyai data-data informasi mengenai Pinkerton yang tidak saya sampaikan hari ini, yang bisa melengkapi, silakan sampaikan di kolom komentar. Mudah-mudahan juga ini menjadi bahan tambahan pengetahuan buat kita semua. Terima kasih sudah menyimak tayangan video ini. Kita akan berjumpa lagi pada tayangan video-video berikutnya. Sampai jumpa. Ini terasa banget unsur gurihnya, sangat gurih. Apa ya istilahnya ya, bateri gitu ya. Jadi ya pulen lah, seperti mentega gitu. Cuma bedanya kalau ini rasa gurihnya itu mendekati kayak gurih kacang, kita makan kacang gitu. Gurihnya kayak gitu kira-kira lah.
Jadi ada unsur gurih kacang, kayak mendekati kacang. Ya, ukurannya tadi itu 270 gram, bisa habis sekali konsumsi seperti khas gitu ya. Enak.